Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Nabi berkata lagi, aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan pun, melainkan pemandangan di alam kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian akan dirasakan siapa saja tanpa memandang umur, baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga mereka yang sudah tua renta. Kematian datang juga tidak peduli seberapa banyak harta yang Anda miliki, atau seberapa miskin kehidupan yang Anda jalani. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Bahkan para malaikat pun kelak akan dicabut nyawanya. Setelah manusia atau makhluk lainnya merasakan perihnya dicabut nyawa, maka setelahnya ia akan merasakan kesendirian di alam kubur. Tidak banyak dari kita yang sadar bahwa kelak di alam kubur setiap jenazah bakal mengalami fitnah berat. Sedemikian beratnya fitnah ini sehingga Rasulullah SAW menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menghadapi ujian di alam kubur, kalian yang menyerupai ujian Dajjal. Hadis riwayat An-Nasai. Di hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda yang artinya, tidaklah seorang Nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah dan pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedang Tuhan kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Fitnah yang bagaimana yang akan dialami setiap orang di alam kuburnya, sehingga Nabi SAW menjelaskan beratnya fitnah kubur menyerupai beratnya fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis panjang, pernah suatu ketika Nabi SAW menjelaskan di hadapan para sahabatnya apa yang akan dialami oleh orang mukmin ketika berada di alam kubur. Nabi SAW bersabda, lantas ruh jenazah mukmin tersebut dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Agamaku Islam, jawabnya. Keduanya bertanya lagi, bagaimana komentarmu tentang laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Si mayit menjawab, dia Rasulullah SAW. Keduanya bertanya lagi, dari mana kamu tahu? Ia pun menjawab, aku membaca kitabullah, sehingga aku mengimaninya dan membenarkannya. Lantas datang suara dari langit serta menyeru, hambaku benar, hamparkanlah surga baginya dan berilah pakaian surga, dan bukakanlah pintu baginya menuju surga. Nabi berkata lagi, maka hamba itu memperoleh bau harum dan wangi surga, dan kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Lantas ia didatangi oleh laki-laki berwajah tampan, pakaiannya indah, wanginya semerbak, dan laki-laki itu berkata, bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si mayit bertanya lagi, siapa kamu sebenarnya? Rupa wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Si lelaki tampan menjawab, aku adalah amal solehmu. Lantas si hamba tadi meminta sesuatu, ya Tuhanku, tolong jadikan kiamat sekarang juga, sehingga aku bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian sesudah itu Nabi SAW menjelaskan secara kontras apa yang akan dialami orang kafir di alam kuburnya. Maka ruh jenazah kafir tersebut dikembalikan dalam jasadnya. Kedua malaikat lantas mendatanginya dan mendudukkannya dan menginterogasinya. Siapa Tuhanmu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Kedua malaikat bertanya lagi, bagaimana tanggapanmu mengenai laki-laki ini yang diutus untuk kalian? Si mayit menjawab, saya tidak tahu. Lantas datang suara dari langit serta menyeru, ia betul-betul telah dusta, hamparkan baginya neraka. Maka malaikat membuka pintu neraka baginya, dan ia mendatanginya dengan segala panasnya dan letupannya. Sedang kuburnya menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian ia didatangi oleh laki-laki yang wajahnya menyeramkan, pakaiannya lusuh, baunya busuk dan berkata, bergembiralah engkau dengan segala hal yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang dijanjikan bagimu. Lantas si mayit bertanya, siapa kamu dan wajahmu yang sedemikian menyeramkan dan membawa keburukan ini? Lantas si lelaki menjawab, aku adalah amal jahatmu. Maka si mayit berdoa,
"Ya Tuhan, jangan Engkau jadikan kiamat pada sekarang ini." Hadis riwayat Ahmad. Pada saat dunia akan dihancurkan oleh Allah, berbagai macam fitnah juga akan dirasakan oleh siapa saja, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Salah satunya yaitu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal juga merupakan fitnah yang paling dahsyat bagi umat Islam. Secara fisik, Dajjal diceritakan sebagai sosok yang buta matanya sebelah kanan. Matanya bak buah anggur yang menjorok. Di keningnya tertulis kalimat kafirun. Rasulullah SAW menjelaskan salah satu fitnah Dajjal yaitu mampu menghidupkan orang yang telah meninggal. Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, "Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW." Dajjal berkata kepada para pengikutnya, "Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku?" Mereka berkata, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Sesungguhnya bersama dia ada surganya dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga." Hadis riwayat Ahmad. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.